Pak Nuno, selamat malam Pak. Malam. Malam. Kebetulan ada di Bandung Pak ya? Ada di Bandung nih. Ada di Bandung luar biasa ya. Pemirsa, saya Tan Tansu dari Sorot Media Perkara News dan Jas Merah News melaporkan dari Bandung di sini. Saya bersama juru bicara nasional Bapak Manguso ya. Mangusa ya. Bapak Mangusa. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik kan? Baik ya Pak ya. Iya, terima kasih. Pak, saya dengar di sini ada macam suatu gerakan yang luar biasa ya, namanya kalau nggak salah GNIJ Pak. Iya. GNIJ, Gerakan Nasional Indonesia Juara. Indonesia Juara. Pak, apa langkah GNIJ yang sudah GNIJ lakukan selama ini? Setelah kita melakukan pembacaan atau pasca pembacaan manifesto Gerakan Nasional Indonesia Juara 28 Maret 2022 di Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, itu merupakan salah satu tonggak sejarah bagi kita untuk mewujudkan Indonesia Juara, karena berawal dari sebuah diskusi dan mimpi besar kita untuk mewujudkan Indonesia Juara. Itu yang menjadikan ini, sehingga Indonesia Juara kalau tanpa sebuah wadah atau tanpa sebuah energi tidak akan menjadi apa-apa ketika kita diskusi, sehingga kita membangun spirit apa kira-kira wadah dari Indonesia Juara. Itu adalah gerakan. Gerakan ini harus menasional, tidak hanya ada di Jawa Barat, tidak hanya di kota Bandung. Yang memang di Bandung ada tagline dulu itu Bandung Juara, Jabar Juara, tapi ini kita dan teman-teman membangun sebuah dialektika untuk menjadikan Jabar Juara menjadi Indonesia Juara. Betul, dan itu harus menasional sifatnya, tidak hanya sekup Jawa Barat dan tidak hanya sekup satu provinsi atau kota. Sehingga kita lakukan langkah itu di Provinsi Kalimantan Timur. Ini menjadi sesuatu hal yang bersejarah bagi kita. Kenapa? Karena Kalimantan Timur itu punya historis yang besar dan juga akan menjadi catatan sejarah karena di situ akan dibangun ibu kota baru. Betul. Itu menjadi salah satu titik awal kita berangkat gitu untuk mewujudkan Indonesia Juara dengan membangun sebuah wadah yang bernama gerakan. Gitu. Pak Manguso, GNIJ ini ditujukan untuk apa Pak sebenarnya? Untuk siapa dan untuk apa? Kalau secara idenya GNIJ itu untuk mewujudkan mimpi bersama rakyat Indonesia untuk menjadikan Indonesia juara. Tapi pasti ada lokomotifnya yang yang menjadi pemimpinnya. Siapa yang disanggup dan mampu mengantarkan Indonesia juara? Ya kita secara rembuk di internal Gerakan Nasional Indonesia Juara kita mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi pemimpinnya, untuk membawa Indonesia juara, untuk menjadi presiden 2024, 2029. Jadi kita tidak malu-malu gitu. Bahwa Gerakan Nasional Indonesia Juara ini mengusung Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil kalau di Jawa Barat disebut untuk menjadi pemimpin Indonesia dan mengantarkan Indonesia juara. Untuk GNIJ, Gerakan Nasional Indonesia Juara, sudah terbentuk di beberapa provinsi daerah Bapak? Kalau secara ini udah terbentuk di 34 provinsi, tapi kalau untuk pendeklarasian pendukungan calon itu baru di 20 provinsi. Nah, jadi ke depan dalam rentang waktu yang tersisa sampai Juni kita targetkan dari Maret akhir kita udah terbentuk pendeklarasian dukungan. Kalau secara ini udah terbentuk semuanya di 34, tapi untuk deklarasi kita atur waktu timing tepat kan gitu supaya pas ini akhir kita udah deklarasi. Tapi kalau struktur pengurus terbentuk di 34 tetap karena kita akhir Juni atau awal Juli itu udah ada Rapimnas yang direncanakan kita di Bali. Rapimnya itu. Dan waktu dekat ini mungkin ada Rapim untuk GNIJ Pak? Ya, GNIJ nasional. Oh di Bali Pak ya? Di Bali untuk pluralisme dan sebagainya, karena ya Bali itu catat. Di sana kita pikan betul. Indonesia juga kan dilihat GNIJ juga terdekat dunia juga. Betul. Jadi sudah bukan pembentukan mungkin sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kalau deklarasi untuk ininya sudah di 21 luar biasa ya. Yang lainnya yang bisa kami sampaikan ya GNIJ juga tidak
nutri buat komunitas lain bergabung, ya. untuk mereka yang memiliki visi dan misi yang sama, yang sejalan untuk wujudkan Indonesia, untuk dorong pemimpin baru yang memiliki spirit dan juara gitu. Itu terbuka ruang-ruang itu tidak sifatnya eksklusif, tapi kita inklusif ya, membuka ruang-ruang untuk teman-teman komunitas atau organisasi lain untuk kita sama-sama mewujudkan Indonesia juara. Karena tidak mungkin Indonesia bisa juara kalau hanya sendirian. Betul, Sehingga betul. kita harus membuka ruang untuk teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama mewujudkan Indonesia juara. Itu bisa dari berbagai macam komunitas, walaupun itu kemarin-kemarin memang mayoritasnya teman-teman itu dari Provinsi Jawa Barat, tapi ketika langkah kita sampai menggagas Rapim pun kita di Bali, itu udah menandakan kita terbuka. Dan pembacaan manifesto pun bukan di Bandung yang pertama, tapi di Kalimantan Timur, di PPU. Itu juga udah menunjukkan bahwa kita ini organisasi yang terbuka, bukan hanya untuk satu suku bangsa, tapi untuk seluruh suku bangsa. Sehingga kan mudah terbentuk untuk seluruh Indonesia dari 34. Nah, untuk itu Rapim pun ya kita pusatkan dalam perencanaan penggodokan teman di tim di pengurus itu di Bali. Ya, mudah ini bisa terwujud dalam waktu yang sangat pendek. Ini kan harus kerja keras, kita harus maraton kan. Itu mungkin. Oke, mungkin selama ini untuk Pak Ridwan Kamil sendiri itu sudah mendeklarasikan siap maju Pak untuk itu Pak? Ya, sebagai dia tipologi pemimpin ya pasti dia ada istilah anak asor ya. Tidak akan totorojogan secara ini, tapi betul, tapi kita betul dari Kang Emil, pasti Kang Emil akan berusaha karena dia seorang pemimpin yang memang punya hitungan yang matang. Dia memenangkan pemilihan wali kota, juga memenangkan pemilihan gubernur. Ya sekarang pasti dia punya ini, bahkan ketika kami membangun silaturahim di bulan puasa kemarin, sahabat-sahabat kita udah meneriaki beliau presiden kan gitu. Ya, presiden masa depan ya itu sareninya. Nah itu udah salah satu bentuk spirit dukungan moral terhadap Kang Emil, dan Kang Emil merespon juga secara ini dengan baik. Masa ketika orang mengusung orang ini dia akan mengini kan, tapi pasti pemimpin memiliki etika, memiliki tipologi yang sangat santun lah kalau beliau, sehingga ya kita juga harus memahami sifat beliau, tapi beliau saya rasa udah menerima welcome. Ya, mudah-mudahan dukungan itu ya semoga dia juga salah satu bentuk ikhtiar juga dia mungkin ya, tapi tidak mengganggu kapasitas dia sebagai pemimpin Jawa Barat ya. Dia tetap di waktu-waktu luang ya, jadi tidak mengganggu aktivitas sambil birokrasi. Saya lihat di media-media online itu relawan-relawan terus bergulir Pak ya, luar biasa ya, untuk dukungan Pak RK ini Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan 2024 pemimpin baru Indonesia juara Pak ya. Iya. Luar biasa. Iya betul. Hebat hari ini Indonesia, hebat ke depan Indonesia juara. Luar biasa. Saya Tantan Su dari GNIJ TV melaporkan dari Bandung bersama juru bicara nasional Bapak Mangunso. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.